yang ada di pasar, tren-tren yang kebutuhan pasar seperti apa sih informasinya, terus kemudian untuk menaikkan trafficnya seperti apa. Nah itu juga akhirnya seringkali juga melanggar etika yang tadi beberapa kali disinggung oleh Pak Agung. Ini juga akan menjadi PR juga untuk kedepannya, terutama untuk adanya makin maraknya atau bertambahnya atau meningkatnya media siber di Indonesia. Friday Talk. Ini menarik banget Sobat Antara, kalau tadi Ibu Emilia juga menyatakan ternyata kondisi di berbagai daerah ini bisa berbeda-beda dan itu bisa menjadi ada intervensi dari pemerintah daerah tersebut, begitu Bu ya? Ya. Nah, mungkin kita juga bisa berkaca kuantitas media salah satu di otonomi khusus ya, Papua, dan ini sudah meningkat di tahun dari 2020 menuju 2021 dan kemarin pada tahun terjadi kembali di penurunannya di 2021. Pak Agung melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, banyak faktor ya yang menjadi penyebab. Salah satu diantaranya misalnya dulu ada kejadian down-nya jaringan internet. Itu iya. menjadi sesuatu yang heboh dengan segala narasi ceritanya gitu kan. Apakah ini dimatikan, apa dimati beneran, itu mau tidak mau juga jadi berpengaruh. Itu salah satu barangkali yang menjadi penyebab juga. Kemudian ada isu-isu yang lain lah ya, yang rasanya suka tidak suka itu juga membumbui situasi seperti itu. Tetapi pada prinsipnya sekali lagi kami melihat masih dalam batas wajar lah ya trennya, kaitan dengan fluktuatif, karena di beberapa tempat juga ada pergeseran Bu Emilia ya. Jadi dulu mana yang pada posisi, contoh yang paling sederhana barangkali Jawa Timur itu posisinya di dekat Jakarta loh. Itu kan. Tapi nyatanya justru ranking ke-32 di IKP 2022. Ya, artinya itu posisi yang ya tiga dari bawah itu kan. Jadi ini juga menceritakan. Jadi kalau mau dibandingkan, kalau Papua seperti itu, bagaimana di Jawa? Karena tadi indikatornya banyak sekali ya. Tadi disebutkan oleh Bu Emilia kaitannya dengan lingkungan fisik politik, ekonomi gitu ya. Itu juga menjadi penting, termasuk juga lingkungan hukum gitu kan. Karena banyak juga kasus-kasus misalnya di Jawa Timur yang membuat tren heboh. Misalnya di tahun kemarin itu adanya tindakan kekerasan terhadap wartawan gitu, terhadap jurnalis gitu kan. Itu juga menjadi tren yang cukup menyita publik ya, kaitan dengan hal itu. Jadi situasi itu yang muncul terkait isu yang disampaikan beberapa daerah kenapa jadi fluktuatif, termasuk Papua dulu agak naik turun lagi. Tapi saya ingat di tahun 2021 itu agak cukup lumayan menyita, kalau nggak salah 2 kali ya, 2020 2021 itu berulang kasusnya internetnya bermasalah itu kan. Ya. 2 kali. Kalau tidak salah itu kan Bu Emilia ya. Karena saya ingat waktu itu lagi kegiatan dengan Skovindo juga di sana gitu kan. Betul. Pak Agung ke sana ya? Iya, saya 2 kali di sana, 2 kali bermasalah. Jadi ada saksinya nih. Oke. Dan kalau misalnya melihat dari adanya kan perbedaan dan angka fluktuatif di berbagai daerah begitu ya. Sebenarnya apa sih yang perlu disiasati untuk bisa mungkin dilakukan pemerataan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain? Mungkin Bu Emilia bisa memberikan. Setiap kali indeks kemerdekaan pers ini kami lakukan selalu ada rekomendasi, dan kami melihat juga upaya-upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dari Dewan Pers ya untuk meningkatkan kondisi kemerdekaan pers gitu yang lebih baik lagi. Saya ingin kembali kepada Papua. Jadi ada 2 kan, Papua dan Papua Barat. Ini harus clear dulu. Kalau Papua Barat di IKP 2022 itu memang peringkat yang ke-34. Tapi kalau Papua itu yang ke-30. Jadi sebetulnya Provinsi Papua ini yang ke-30, saya masih cek betul ya. Di 2022 ini sebetulnya lebih baik dari 2021 sebenarnya, karena di 2021 ranking Papua ini itu di 33. Nah, memang ada daerah-daerah yang setiap tahun itu pada posisi 3 sampai 5 di bawah, termasuk Papua, Papua Barat, Maluku Utara begitu ya. Itu termasuk yang di 3 bawah atau 5 bawah gitu. Sekarang ini berarti Papua itu ada di 5 bawah ya, karena yang ke-30. Jadi upaya memang setiap daerah itu berbeda-beda, dan setiap ini kan kalau IKP 2022 berarti kita melihatnya kondisi kemerdekaan pers di daerah di tahun 2021 sepanjang tahun 2021. Sementara setiap tahun itu dinamikanya berbeda kan, peristiwanya juga berbeda. Kemudian juga
termasuk juga adalah peristiwa itu mulai dari aspek hukum, ekonomi maupun juga fisik dan politik ya. Nah itu juga menurut saya setiap daerah karena situasinya berbeda, dinamika isunya juga berbeda, sehingga kemudian penanganannya juga pasti akan berbeda di setiap daerah itu. Oke. Dan terkait dengan kesetaraan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat Indonesia seperti adanya kelompok rentan, bagaimana Pak Agung bisa menanggapi ini, Pak? Ya, mau sekali lagi kita mesti bekerja sama ya. Jadi dalam setiap kesempatan kita akan menghadirkan informan ahli ya di daerah maupun di nasional. Ya kita melihat tadi beberapa daerah bisa menjadi contoh juga pembelajaran. Kalau tidak salah kemarin Samarinda Bu ya. Ya itu juga mendorong bagaimana Kalimantan Timur memberikan akses ya kepada tidak hanya kepada jurnalisnya tapi juga kepada tadi keluasaan gitu kan untuk mendapatkan akses fasilitasnya gitu kan, kemudian akses dalam hal pelayanan dan segala macam. Ini menjadi contoh positif sebetulnya untuk daerah-daerah yang lain. Jadi sekali lagi termasuk tadi pemerintahan tentang perempuan dan anak ya. Itu menjadi concern di beberapa tempat dan rupanya tren positif itu juga didorong oleh situasi seperti itu. Itu sih. Oke, Bu Emilia, mungkin harapan untuk dalam mendapatkan segala akses berimbang, Bu. Ya, kesetaraan akses bagi kelompok rentan ya terutama ya. Memang ini indikator selama 5 tahun berturut-turut dari 2018 sampai 2022 itu selalu paling rendah. Ini ada di lingkungan fisik dan politik. Nah, selama 3 tahun terakhir ini kalau dari hasil FGD dan juga termasuk melihat hasil surveinya di 34 provinsi, memang persoalan utamanya adalah bagaimana media bisa memberikan fasilitas atau fasilitas bagi penyandang disabilitas terutama untuk bisa mengakses informasi dari media tersebut. Tapi kalau di media tingkat nasional atau di DKI itu memang sudah lebih baik ya. Makanya di DKI itu sekarang posisinya sebetulnya lebih baik kondisi kemerdekaan persnya dibanding tahun lalu, termasuk untuk kesetaraan akses bagi kelompok rentan ini. Nah, salah satunya adalah dengan adanya interpreter itu kan, kemudian juga termasuk untuk penyandang tunanetra juga seperti itu. Nah, tapi masih banyak di daerah di Indonesia itu yang belum media yang belum memfasilitasi itu. Itu juga karena terkait dengan masalah infrastruktur yang harus disediakan atau fasilitas yang disediakan, termasuk SDM-nya juga yang tentu juga memiliki biaya yang cukup besar ya untuk itu ya, harus disediakan dana atau anggaran juga kan untuk itu ya. Ya, Sobat Antara, memang kita berharap untuk segala dari kelompok rentan dan juga yang biasa saja gitu ya, yang normal ataupun juga tidak berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan akses yang sama dan tidak ada perbedaan dengan satu yang lain. Dan itulah Sobat Antara, ada perbincangan kita kiranya dapat membawa manfaat untuk terus meningkatkan jurnalisme di Indonesia semakin unggul dan juga semakin bermartabat. Dan Sobat Antara, saksikan terus program podcast Friday Talk selanjutnya yang Anda dapat saksikan di YouTube UCTV dan juga dapat didengarkan melalui podcast di Spotify. Sampai jumpa kembali.